Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Jemaat Mezbah Doa. Dimanapun berada pada malam hari ini, mari kita mau sama-sama siapkan hati kita. Kita mau datang pada Tuhan malam ini. Kita mau bawa ucapan syukur kita, penyembahan kita. Biar malam hari ini hadirat Tuhan boleh turun dimanapun berada kita saat ini. Kita menikmati indahnya kasih Tuhan pada malam hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih jikalau kami masih boleh diberikan kesempatan Tuhan di malam hari ini untuk kami datang menyembah Engkau. Kami ingin menikmati indahnya kasih-Mu ya Tuhan. Kami ingin menikmati hadirat-Mu, pelukan kasih dari Tuhan, dekapan kasih Tuhan, biar kami boleh rasakan. Kami percaya hadirat-Mu memenuhi setiap kami dimanapun kami berada malam hari ini. Biar hadirat-Mu terus nyata. Biar perkenanan Tuhan nyata atas setiap kami umat-Mu Tuhan. Jemaat-Mu Mezbah Doa. Dimanapun berada malam ini, kami mau nikmati Engkau. Mari kita sama-sama datang dengan segenap hati kita, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan kita. Mari datang sama Tuhan. Mari mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Jikalau sepanjang hari ini Tuhan menyatakan kasih-Nya, menyatakan kuasa-Nya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur punya Tuhan seperti Engkau, Tuhan Yesus. Bahkan di saat badai ada di dalam kehidupan kami tetap tenang saat kami berjalan bersama Tuhan. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, kami tenang bersama-Mu. Kami aman dalam hadirat-Mu, Yesus. Kau sumber kekuatan kami, sumber perlindungan kami, hanya Yesus. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu ya Tuhan. Bapa Kau Raja, Bapa Kau Raja, Kau Raja atas semesta. Kami tenang, ku tenang sebab Engkau Allah. Kau Allah. Mari nyanyikan dengan segenap hati kita. Di saat badai bergelora, kami terbang bersama-Mu ya Tuhan. Sebab Engkau yang memberikan kekuatan untuk kami. Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu Tuhan. Amin. Kau yang memberikan kami kekuatan atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allah. Kau Allah. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Sekolah kekuatan kami Tuhan atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Kau Allah. Mari dengan segenap hatimu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang
bersama ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Syukur Tuhan, Kami tenang sebab Engkau memegang tangan kami. Kami tenang sebab kami berjalan bersamamu Tuhan. Kami tenang, Kau gunung batu kami yang teguh, kota benteng perlindungan kami. Hanya Yesus, Kau yang memberi kemenangan. Oh Yesus, mari sembah Dia. Oh Tuhan, kami sembah Kau. Yesus, kami sembah Kau. Terima kasih, terima kasih Yesus. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu ya Tuhan, melewati setiap badai hidup kami. Kau menyertai kami. Terima kasih. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai, bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai, mari dengan iman. Yesus, Engkau ada menyertai kami Tuhan, memberikan kekuatan. Terima kasih Yesus. Atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Yesus, mungkin saat-saat ini kita di dalam kondisi yang sedang kurang baik. Tetap bersyukur pada Tuhan, tetap bersandar pada Tuhan, tetap berserah kepada Tuhan, sebab Dia yang akan memberikan kekuatan, Dia yang memberikan pengharapan yang baru. Tetap memuji Tuhan di dalam segala kondisi, bahkan yang terburuk sekalipun. Kami mau tetap belajar Tuhan untuk menyembah-Mu di dalam setiap kondisi apapun yang kami alami. Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan kami, sumber pengharapan kami, Kau sumber kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, biar mulut kami penuh dengan pujian. Oh Yesus, mari sama-sama. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan ya kepadamu Yesus ya Allah. Mulutku penuh dengan pujian, mulutku penuh dengan pujian
kepadamu ya Yesus, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari Kau beri, sepanjang hari Ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya. Mari lebih lagi nyatakan dengan segenap hatimu. Oh, mulutku penuh dengan pujian, mulutku penuh dengan pujian. Amin. Kau diagungkan Tuhan, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri, sepanjang hari ku beri penghormatan hanya padamu Yesus, Yesus. Amin. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, Yesus, Yesus Tuhan. Amin, amin. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Yesus, hanya Kau yang layak ditinggikan, hanya Kau yang layak disembah. Yesus Tuhan, Raja di atas segala raja. Oh, terima kasih Yesus. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus. Yesus, mari sembah Dia. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus, Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Engkau yang besar, layak Tuhan. Haleluya. Segala pujian kami bagimu Tuhan, yang layak terima setiap pengagungan dari mulut lidah bibir kami. Sebab kami punya Tuhan Allah yang sanggup. Engkau besar Tuhan, segala puji yang bertata. Haleluya. Kami berikan penghormatan tertinggi kami bagi Engkau Tuhan, sampai selamanya. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona.
Segala pujian kami Tuhan segala pujian bagimu, bagimu ya Tuhan. hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian penghormatan tertinggi kami bagi nama di atas segala nama, hanya Yesus, hanya Kau haleluya. Oh, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. kami panggil namamu Tuhan. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian dan penghormatan kami bagimu. Bagimu ya Tuhan, Hanya Kau yang layak ku agungkan. Mari bersama dengan senap hati kami nyatakan, Allah yang besar, haleluya. ajaib dan mulia. Besar dan perbuatanmu ajaib atas hidup kami sampai hari ini Tuhan. Segala pujian kami bagi Allah yang kudus, yang layak bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Segala pujian bagimu Tuhan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian hanya bagimu Tuhan. Kami menaikkan setiap pujian dan penghormatan kami bagi Engkau malam hari ini. Ditinggikan Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Kemuliaan bagimu Tuhan. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. hanya Engkau yang layak ku agungkan. Segala pujian kami bagimu Tuhan, yang kudus, yang layak. Kami meninggikan Raja di atas segala raja, sebab Engkau layak terima setiap pengagungan dari mulut lidah bibir kami Tuhan. Buat setiap kebaikan-Mu Tuhan, perbuatan-Mu yang ajaib, mujizat-Mu atas hidup kami. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Engkau layak. Oh, sekali lagi mari bersama katakan, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian kami bagimu Tuhan. Bagimu ya Tuhan. Layak. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Dan kembali pertemukan kami di Mezbah Doa. Biarlah iman kami semakin bertumbuh dalam Tuhan dan hidup kami semakin diubahkan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami dalam nama Yesus. Kami sambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu yang terkasih. Kita berjumpa kembali di Mezbah Doa malam hari ini. Ya, saya percaya kita semua dalam pemeliharaan dan kasih Tuhan. Ya, saya masih berada di daerah Semarang dan puji Tuhan,
seminar hamba-hamba Tuhan hari ini telah selesai. Kita bersyukur ya, banyak hamba Tuhan dari desa, dari berbagai tempat ya mengalami lawatan Tuhan. Terima kasih buat dukungan doa saudara buat pelayanan kami. Dan hari ini kita akan melanjutkan bacaan firman Tuhan. Namun sebelumnya seperti biasa saya bacakan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu. Shalom, selamat malam Ibu Debbie. Saya seorang bapak berusia 53 tahun. Saya berasal dari Ambon. Ya, shalom ya yang ada di Ambon. Semangat, sukacita, tetap ikut mesbah doa. Ya, sedikit kesaksian tentang kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Saya ini mengikuti mesbah doa dari awal ya tahun 2020. Puji Tuhan, saya jadi tahu tentang kebenaran. Setelah saya mengikuti semua khotbah-khotbah Ibu, saya baru mengerti. Padahal saya sudah jadi orang Kristen dari sejak saya lahir ya. Selama ini saya sudah mendukakan hati Tuhan ternyata. Ya, dengan perbuatan-perbuatan saya yang jahat dan akhirnya saya dihajar Tuhan. Saya juga mengalami kecelakaan motor dan tulang bahu saya sebelah kanan itu bergeser dari tempatnya. Waktu itu saya melakukan perjalanan ke Jember dari Surabaya. Padahal saya sudah bertobat, tapi ya tiap kali keluar dari rumah, saya selalu menyertakan Tuhan di setiap langkah saya. Namun puji Tuhan, Tuhan izinkan kecelakaan itu terjadi. Ya, saya masih diselamatkan Tuhan. Sampai waktu itu saya sempat WA ke Ibu. Saya bertanya, kenapa di saat saya mulai dekat dengan Tuhan, ada saja bencana yang datang padaku. Saat itu Ibu Debbie membalas WA saya. Ibu katakan, iblis tidak mau melihat kita dekat dengan Tuhan. Ya, dan akhirnya saya jalani saja dengan bersyukur karena Tuhan Yesus masih memelihara saya. Perlahan saya disembuhkan Tuhan dan itulah kebaikan Tuhan yang Tuhan limpahkan atas hidup saya, Bu. Dan singkat cerita satu lagi, Bu, saya waktu itu mengalami sakit ya. Ya, di satu malam saya meriang. Saya saya berak-berak sampai pagi. Semalam-malaman saya berdoa terus panggil nama Yesus. Saya sudah lemas, tidak bertenaga. Saya juga sudah minum berbagai obat diare tapi tidak ada perubahan. Sampai istriku telepon dari Jember dan istri saya suruh pulang. Biar saya bisa berobat di sana. Dan istri saya bisa mengurus saya. Akhirnya dengan tubuh yang sangat lemas, tidak bertenaga, saya pulang ke Jember naik sepeda motor. Ya, bayangkan Bu, itu Surabaya Jember 6 jam. Ya, saya sudah tidak bertenaga, berak-berak, demam, ya, perjalanan dan kondisi sakit pucat, saya sangat lemes. Saya naik sepeda motor sendiri. Namun saya tidak takut karena saya percaya Tuhan Yesus sanggup menolong dan menjaga saya. Puji Tuhan, saya tiba dengan selamat. Haleluya, ketika saya tiba, ya istri saya ajak saya berobat, saya disuntik dan akhirnya saya disembuhkan Tuhan Yesus. Jadi saya juga mau berpesan buat semua jemaat mesbah doa dan mesbah syukur. Mari kita terus andalkan Tuhan. Selalu sertakan Tuhan dalam setiap langkah dan kerja kita. Dan jangan pernah bosan. Selalu setia ikut mesbah doa, mesbah syukur. Karena dari situ iman kita akan dikuatkan. Dan jangan bosan-bosan baca Alkitab. Karena itulah isi hati Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus sudah menyembuhkan saya. Terima kasih juga Ibu Debbie yang sudah saya anggap sebagai ibu gembala online saya. Puji Tuhan. Bahkan karena khotbah-khotbah Ibu lah yang sudah menguatkan dan membangkitkan iman saya sehingga saya bisa tahu kebenaran yang sesungguhnya, bahkan bisa tetap kuat menghadapi segala persoalan dan tekanan hidup. Amin, amin. Tuhan memberkati ya Ibu dan keluarga. Mesbah doa, mesbah syukur. Amin, haleluya. Iya saudara, kenapa kita harus dekat dengan Tuhan? Karena tanpa Tuhan kita ini tidak ada apa-apanya. Karena tanpa Tuhan kita ini tidak mengerti. Hanya Tuhanlah yang sanggup, hanya Tuhanlah yang mampu, hanya Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan hidup kita. Baik saudara, kita akan lanjutkan pembacaan firman Tuhan. Ya, saya percaya bahwa hari-hari ini memang betul kita harus makin dekat dengan Tuhan karena hanya Tuhanlah sumber kekuatan di hidup kita. Kita percaya bahwa ya tidak ada tempat lain untuk kita ini bersandar, berharap kecuali hanya datang kepada Tuhan saja. Ya, saya bersyukur kalau iman saudara terus bertumbuh, iman saudara terus dibangkitkan ya, dan semakin sungguh-sungguh mencari Tuhan ya, supaya hidup kita juga
semakin hari boleh semakin mengalami berkat-berkat Tuhan. Iya, saudara, baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Kemarin kita sudah membaca 1 Raja-Raja pasal yang ke-8. Bagaimana Salomo meminta agar Tuhan hadir di rumah yang sudah aku bangun ini, Tuhan. Ya, dia berkata, biarlah umatmu berseru kepada nama Tuhan dari tempat ini dan engkau mendengar mereka. Salomo bilang, kalau ada yang berperkara, ada orang yang datang, ada orang yang memohon, dengarkanlah seruan doa mereka dari rumah ini, agar umat Tuhan mendapat jawaban dari Tuhan. Itu kerinduan hati Salomo, saudara, agar Tuhan hadir. Buat apa ada rumah Tuhan tapi tidak ada Tuhan di dalamnya? Iya, kita akan lanjutkan sekarang, saudara. Kemarin kita sudah selesai dengan ayat yang ke-20, ayat yang ke-53 kemarin ya. Dan kita lanjutkan sekarang 54, judul perikopnya berkat dan pujian. Ketika Salomo selesai memanjatkan segala doa dan permohonan itu kepada Tuhan, bangkitlah ia dari depan misbah Tuhan setelah berlutut dengan menadakan tangannya ke langit. Maka berdirilah ia dan memberkati segenap jemaah Israel dengan suara nyaring, katanya, terpujilah Tuhan yang memberikan tempat perhentian kepada umatnya Israel, tepat seperti yang difirmankannya, dari segala yang baik yang telah dijanjikannya dengan perantaraan Musa hambanya. Ia tidak ada satupun yang tidak dipenuhinya. Ketika Salomo selesai berdoa memohon kepada Tuhan akan kehadiran Tuhan di rumah itu, Salomo berkata, terpujilah Tuhan. Dia menaikkan pujian bagi Tuhan, berkata, terpujilah Tuhan. Yang sudah memberkati segenap umat Israel. Terpujilah Tuhan yang telah memberikan tempat perhentian kepada umatnya Israel. Setelah Israel berkeliling di padang gurun, saudara, lama mereka berkeliling sampai akhirnya diberi Tuhan perhentian di tanah Kanaan. Dan mereka juga menempati tempat tanah perjanjian itu. Dan Tuhan mendirikan rumah di sana. Salomo bagi Tuhan. Dia berkata, dan puji Tuhan kepada Tuhan memberikan tempat perhentian dari segala yang baik yang telah dijanjikannya dengan perantaraan Musa hambanya, tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Janji Tuhan itu ya dan amin. Dan ketika Tuhan berjanji, maka Tuhanlah yang akan memenuhi semua janji yang sudah dia berikan itu. Ayat 57, kiranya Tuhan Allah kita menyertai kita sebagaimana ia telah menyertai nenek moyang kita. Janganlah ia meninggalkan kita dan janganlah ia membuang kita. Saudara, penyertaan Tuhan itu segalanya dalam hidup kita. Kita hidup tanpa penyertaan Tuhan buat apa? Kita kaya tapi tidak ada penyertaan Tuhan juga buat apa? Segala yang kita miliki tanpa penyertaan Tuhan, tanpa kehadiran Tuhan itu tidak akan pernah berarti apa-apa. Karena itu Salomo meminta hanya satu hal, penyertaan Tuhan ada atas umatnya Israel, atas rumah yang sudah dia dirikan. Dia berkata bahwa Tuhan yang menyertai nenek moyang kita. Kiranya Allah kita menyertai kita sebagaimana ia telah menyertai nenek moyang kita. Janganlah ia meninggalkan kita dan janganlah ia membuang kita. Ketika seseorang dibuang oleh Tuhan karena dosa, pemberontakan, apa yang bisa membuat Tuhan membuang orang? Yaitu karena pelanggaran kita. Salomo tahu banget ketika orang ditinggalkan Tuhan maka kebinasaan akan terjadi. Makanya dia berkata, jangan membuang kami, jangan meninggalkan kami, tetapi hendaklah dicondongkannya hati kita kepadanya untuk hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya dan untuk tetap mengikuti segala perintahnya dan ketetapannya dan peraturannya yang telah diperintahkannya kepada nenek moyang kita. Saudara, Salomo hanya meminta untuk Tuhan itu mencondongkan hati bangsa Israel untuk hidup takut akan Tuhan. Mari kita senantiasa berdoa kepada Tuhan. Tuhan, ini loh hatiku Tuhan. Pegang hatiku, condongkan hatiku itu hanya kepada Tuhan saja. Agar kami ini boleh melihat, agar kami ini boleh mengikuti hati Tuhan. Jadi kita tuh perlu menyerahkan hati kita kepada Tuhan, saudara. Kenapa? Karena Tuhan yang menguasai hati, dia yang melihat batin manusia. Makanya Salomo berkata, kiranya Tuhan Allah
menyertai kita, bahkan dia mencondongkan hati kita ini kepadanya untuk hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya. Karena ingat, Tuhan berpesan kepada Salomo, aku akan tinggal di rumah ini kalau memang engkau taat pada perintahku, engkau sungguh-sungguh mengikuti ketetapanku, dan engkau sungguh-sungguh mengikuti segala apa yang Tuhan tunjukkan, saudara ya. Tetapi biarlah hati kita ini selalu dicondongkan kepada Tuhan. Artinya selalu diarahkan, selalu tertuju hanya kepada Tuhan. Ayat 59, hendaklah perkataan yang telah kupohonkan tadi di hadapan Tuhan dekat pada Tuhan Allah kita siang dan malam, supaya dikatakan ia memberikan keadilan ya. Jadi Tuhan adalah maha adil. Ya, dia memberikan keadilan kepada hambanya dan kepada umatnya Israel menurut yang perlu pada setiap hari. Ya saudara, hanya Tuhan yang sanggup memberikan kita ini keadilan ya. Dan kita melihat di sini kita perlu berseru kepada Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan. Berseru kepadanya saudara, untuk kita memohon selalu agar Tuhan menyertai, mencondongkan hati kita. Makanya kita harus selalu dekat dengan Tuhan. Ya, dan Salomo memuji Tuhan, mendoakan bangsa Israel. Bahkan doa Salomo itu bisa menjadi pola-pola doa kita juga ya, karena Salomo memiliki ada 5 permohonan pokok yang dia minta kepada Tuhan. Yang pertama, kehadiran Allah itu selalu ada. Ya, dan agar kerinduan bisa melakukan kehendak Tuhan, itu yang selalu meminta. Untuk sebuah kerinduan agar Tuhan memampukan, agar kita bisa mentaati ketetapan dan perintah-perintah Tuhan. Ya, Salomo juga meminta pertolongan ya bagi kebutuhannya sehari-hari, bagi keadilan ya. Salomo meminta untuk Tuhan kiranya juga dapat memberikan bangsa Israel itu benar-benar keadilan yang dari Tuhan. Ya, dia bilang kepada hambanya dan meminta keadilan kepada umatnya Israel menurut yang perlu pada setiap hari. Ya, wow saudara, setiap hari kita ini membutuhkan apa yang perlu dari Tuhan. Bahkan dikatakan di sana saudara, ayat yang ke-60 Salomo berkata di dalam doanya, dia bilang kepada Tuhan di sana, supaya segala bangsa di bumi tahu bahwa Tuhanlah Allah dan tidak ada Allah yang lain. Ya, dan hendaklah kamu berpaut pada Tuhan Allah kita dengan sepenuh hatimu dan dengan hidup menurut segala ketetapannya dan dengan mengikuti segala perintahnya seperti pada hari ini. Jadi Salomo meminta saudara agar lewat kehidupan bangsa Israel, lewat pengalaman pribadi mereka dengan Tuhan, bangsa-bangsa lain boleh melihat kedahsyatan Tuhan yang besar. Salomo mau agar lewat hidup mereka, bangsa yang lain mengenal siapa Tuhan yang dahsyat itu. Biarlah ini juga menjadi sebuah kerinduan kita, agar semua orang lain tahu Allah yang kita sembah, Allah yang dahsyat, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang hebat, Tuhan yang wow. Dan hidup kita boleh sungguh-sungguh ada, dan hidup kita boleh sungguh-sungguh dimenangkan di hadapan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, biarlah kita boleh senantiasa hidup di dalam takut akan Tuhan. Dan ini juga boleh menjadi satu kekuatan bagi kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Kita akan tundukkan kepala dan kita akan lanjutkan besok. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini Engkau Tuhan yang senantiasa memberi kami kekuatan, memberikan kami Tuhan arahan. Karena itu kami berdoa hari ini, bawalah kami semakin dekat dengan Tuhan, sertailah hidup kami. Bahkan kami berdoa, condongkanlah hati kami kepada Engkau Tuhan, bukan kepada dunia ini atau apapun, tapi biarlah kami mau hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau, melakukan apa yang Tuhan mau, dan hidup di dalam petunjuk-petunjuk-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat setiap anugerah-Mu, kekuatan-Mu, dan setiap apa yang Tuhan boleh lakukan atas hidup kami. Semua yang terbaik sudah Tuhan kerjakan. Bawa hidup anak-anak-Mu senantiasa berpaut kepada Engkau. Mereka yang terus setia di mezbah doa Tuhan, bawa hidup mereka
mengenal jalan kebenaran-Mu, dan bukan hanya mengenal tapi menghidupi setiap perkataan Tuhan. Hidup kami untuk melakukan kehendak-Mu saja. Berkati dalam setiap pergumulan anak-anak-Mu Tuhan, dalam masalah keuangan, hutang piutang, sakit penyakit, Engkau Tuhan yang sanggup menjadi jawaban. Ketika anak-anak-Mu berharap kepadamu sungguh-sungguh, Engkau hidup, Engkau ada, Engkau nyata. Terima kasih Bapa. Berkati Tuhan setiap anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh mencari Engkau, mencari wajah-Mu Tuhan. Mereka tidak akan pernah kecewa karena mereka datang kepada Tuhan. Yang rindu punya keturunan, dibukakan kandungan yang tertutup, anak keturunan ilahi Tuhan berikan dalam nama Yesus. Bahkan Tuhan yang sedang terlilit masalah keuangan, hutang piutang, Tuhan juga turut bekerja mendatangkan kebaikan. Kami berdoa menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Berkati juga Tuhan bangsa dan negara kami Indonesia, lawatan Tuhan tercurah. Indonesia boleh dipenuhi oleh kemuliaan, hujan pertobatan terjadi. Dari Sabang sampai Merauke orang berbalik menyembah dan datang kepada Yesus. Berkati juga semua bangsa-bangsa di 5 benua Tuhan. Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, Tuhan berkati. Tuhan biarlah bangsa-bangsa juga boleh mengalami hujan pertobatan. Orang-orang berbalik datang kepada Engkau. Berkati para presiden-presiden Tuhan. Juga Bapak Jokowi, Engkau berkati. Boleh sungguh-sungguh menjadi Tuhan hamba-Mu di atas bangsa ini yang takut akan Engkau. Berkati semua bangsa-bangsa juga Tuhan. Biarlah keselamatan boleh sampai kepada ujung-ujung bumi. Terima kasih Bapa, kami membuka hati dan tangan kami. Mari saudara terimalah kiranya berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita malam hari ini sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita. Nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan selamat malam.